Laporan Praktikum Morfologi Batang, Manual Sastro 240242, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelaluan Indonesia. Kata pengantar, batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang sangat-sangat penting, dan mengingat serta kedudukan batang bagi tumbuh-tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Menurut Cicitro Soepomo 1985, batang berfungsi untuk membentuk dan menjangga daun. Batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas, berbeda dari daun yang mempunyai pertumbuhan terbatas dan akhirnya ditinggalkan. Di ujung batang terdapat titik vegetatif yang merismatik dan mempunyai kemampuan untuk terus-menerus membentuk sel baru. Menurut Cicitro Soepomo 1983, selain sebagai tempat pelekat daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat mineral yang terlalu di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Menurut Kusdianti 2013. Dan Praktikum, mahasiswa dapat menggambarkan struktur morfologi batang dan menjelaskan bagian-bagian batang. Alat dan bahan: kertas HVS, alat tulis, batang jagung, batang sawi, batang sirih, batang singkong, batang bayam duri, dan batang rumput teki. Amati bahan yang dibawa, kemudian gambar morfologi dari bahan tersebut di kertas HVS. Pada hasil, terlihat struktur dari batang bayam duri, rumput teki, dan batang singkong. Dan juga batang daun sirih, batang sawi, dan batang jagung. Pembahasan. Batang pada berbagai tanaman menunjukkan perbedaan bentuk dan struktur sesuai dengan fungsi dan adaptasinya masing-masing. Batang berwarna hijau yang mendukung fotosintesis. Bayam duri memiliki batang tegak dan dengan duri di pangkal daun halus bercabang dan berfungsi sebagai perlindungan. Batang sirih menjalur dengan ruas panjang serta memiliki akar adentif untuk menempel pada media-media rambat. Batang singkong berbentuk bulat, bercabang, berkayu di bagian bawah, serta memiliki banyak ruas untuk menyimpan pati di akar. Rumput teki memiliki batang berbentuk segitiga keras dan tegak, tanpa cabang yang cocok di lingkungan kering. Sementara itu, batang sawi pendek, tebal, dan berwarna hijau, dan banyak menyimpan air untuk mendukung pertumbuhan daun yang lebar. Kesimpulan dari menggambar morfologi batang di kertas HVS adalah bahwa kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman tentang struktur dan ciri-ciri fisik batang secara lebih mendetail. Dengan menggambar, pengamat dapat lebih teliti dalam mengidentifikasi bagian-bagian batang seperti ruas, nodus, warna, bentuk, dan tekstur. Hal ini juga melatih keterampilan observasi dan dokumentasi ilmiah, sehingga memudahkan proses analisis dan perbandingan antara jenis tanaman. Selain itu, gambar morfologi menjadi catatan visual yang dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang untuk studi lebih lanjut mengenai adaptasi dan fungsi struktur batang pada berbagai tanaman.